menghapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segala, Dia yang mengangkat ketika engkau jatuh. Katakan, akan kasih jawabanku saat harus jauh. Engkaulah segalanya. Panggil Dia, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami besarkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, Engkau memerintah atas hidup kami. Perkataan-Mu ya dan amin atas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menghapus segala dosa kami, segala masa lalu celah kami. Tuhan, sehingga kami sekarang tidak perlu lagi tersipu-sipu malu oleh dosa kami. Kami dijadikan benar oleh anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami sekarang boleh berdiri sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang begitu luar biasa. Dan hari ini kami mau belajar lagi mengenai kerendahan hati. Sebab kerajaan sorga bekerja berdasarkan kerendahan hati. Roh Kudus, kami mau berjalan lebih banyak lagi dalam kasih karunia, dalam perkenanan Tuhan, melihat lebih banyak lagi kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dan engkau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan kau pergi. Kami hancurkan segala pekerjaan-Mu. Roh berbeban berat, roh pencuri firman, dalam nama Yesus kami hancurkan semua pekerjaan-Mu. Pergi setan dalam nama Yesus. Roh penyakit kelemahan kami pergi, kami usirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Darah Yesus itu bungkus kami. Kau Roh Kudus menolong hamba-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Sehat semuanya? Saya dulu kanan kirinya. Sehat kau saudaraku? Sapa dulu. Tuhan Yesus memberkatimu, katakan. Salam deh, salam. Salam kanan kirinya, yuk. Oke, puji Tuhan. Biasakan hidup kita untuk memberi, amin. Jangan berpusat pada diri sendiri. Hari ini saudaraku, kita belajar mengenai kerendahan hati. Salah satu contoh hidup dari kerendahan hati ini, tidak berpusat pada diri sendiri. Amin. Minggu lalu saudaraku, kita sudah belajar bahwasanya
kerajaan sorga itu bekerja atau beroperasi berdasarkan hukum atau prinsip. Amin. Dan salah satu hukum yang mengatur bagaimana kerajaan sorga bekerja adalah kerendahan hati. Haleluya. Saudaraku, orang gak suka bicara mengenai kerendahan hati. Orang suka menonjolkan diri. Dan prinsip ini, saudaraku, cara kerja kerajaan sorga ini bertentangan dengan prinsip dunia. Orang dunia, saudaraku, suka menonjolkan dirinya, meninggikan dirinya. Amin. Yesus, saudaraku, memberikan satu perumpamaan. Dia berkata, kalau kau diundang ke satu pesta, jangan duduk di tempat yang paling utama. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena waktu Yesus diundang ke satu pesta, dia melihat orang-orang berebut mencari tempat yang paling utama. Amin. Kalau bisa duduk di tempat VVIP, satu barisan dengan presiden atau menteri, satu barisan dengan CEO, direktur utama. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan bilang, kalau kau diundang, jangan duduk di tempat paling utama, tapi duduk di tempat yang paling belakang atau tempat paling rendah. Amin, saudara. Ini bertentangan dengan prinsip dunia. Orang dunia suka menonjolkan diri, mempromosikan diri. Tapi kita anak Tuhan, saudaraku, berjalan dalam kerendahan hati. Berbeda sistemnya. Amin, saudaraku. Oke. Yakobus 4:6 dalam versi King James mengatakan bahwasanya, tetapi ia memberikan lebih banyak kasih karunia. Saudara mau lebih banyak kasih karunia? Amin. Siapa mau lebih banyak kasih karunia? Perkenanan Tuhan, pertolongan, kuasa, kesembuhan. Amin. Dikatakan di sini, Allah menentang orang yang congkak, tapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saudara bisa mengalami lebih banyak kasih karunia atau mengalami lebih sedikit kasih karunia. Kalau bisa lebih banyak kasih karunia, berarti bisa juga lebih sedikit kasih karunia. Lebih banyak pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, amin. Tergantung kepada kita, bukan tergantung kepada Tuhan. Semakin saudara lebih cepat berjalan dalam kerendahan hati, saudaraku, bekerja sama dengan prinsip ini, saudara akan melihat banyak kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Kemana saudara melangkah, saudara mendapat belas kasihan. Kemana saudara melangkah, orang-orang mau menolong saudara. Orang-orang bermurah untuk menolong saudara. Amin. Itulah namanya belas kasihan. Tapi saudaraku, kita harus belajar untuk berjalan dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah Allah yang rendah hati. Amin. Dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya lemah lembut? Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Amin, saudara. Bukan berarti macam keset kaki bisa dipijak sembarangan. Enggak. Lemah lembut itu, kalau diberitakan kebenaran, gampang hati kita berubah. Amin. Kita punya prinsip, tapi ketika prinsip kita itu bertentangan dengan firman Tuhan, hati kita lembut, mau cepat untuk berubah, tidak mengeraskan hati. Haleluya, saudaraku. Jadi semakin cepat saudara lembutkan hati saudara untuk dengar firman, semakin saudara menerima banyak kasih karunia. Tapi ada orang, saudaraku, memang keras hatinya. Apapun dibilang, terserah kaulah di situ. Amin. Dan dia juga disebut Tuhan yang rendah hati. Dosa iblis apa, saudara? Kita belajar hari Minggu kemarin. Kesombongan. Iblis ingin disembah sebagai Tuhan. Ingin menyamai yang maha tinggi. Saudara bayangkan, ciptaan ingin disembah sebagai pencipta, ingin sejajar dengan pencipta. Lalu apa yang terjadi? Dicampakkan ke tempat paling rendah.
Beda dengan Tuhan kita, amin. Pencipta, setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang patut dipertahankan. Tapi Yesus mengambil tempat yang paling rendah, menjadi manusia, bahkan saudaraku menjadi seorang hamba. Bahkan bukan itu saja, mati di kayu salib. Menyerahkan semua haknya, amin. Tidak mempertahankan haknya sedikit. Dan saudaraku, dia diberikan karunia, nama di atas segala nama. Peninggian. Amin. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan dirinya begitu. Yesus layak disembah, layak dilayani, layak dihormati, tapi mengambil tempat yang paling rendah. Bahkan matinya terhitung di antara penjahat, bandit. Amin, saudaraku. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kita harus belajar, berjalan dalam kerendahan hati, tidak mempertahankan hak kita. Dan dosa manusia mula-mula juga, saudaraku, ingin menjadi seperti Allah. Apa kata ular itu? Kalau kau makan buah ini, sekali-kali kau tidak akan mati. Tapi Allah tahu, kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Haleluya. Lagi-lagi keinginan untuk menjadi seperti Allah, terlepas dari Allah, tidak bergantung dari Allah. Haleluya, saudaraku. Adam dan Hawa mengesampingkan hikmat Allah untuk meninggikan hikmatnya. Amin. Tuhan berkata, kalau kau makan buah itu kau pasti mati. Hikmat dunia, hikmat setan, saudaraku, yang diikuti oleh Adam, enggak, kami enggak akan mati, tapi kami mau menjadi seperti Allah. Hikmat Allah dikesampingkan untuk meninggikan hikmat manusia. Itu kesombongan, amin. Saudara, perhatikan. Kalau Tuhan kasih tahu A, saudara lakukan B, itu kesombongan. Saudara mengerti? Amin. Saya ceritakan kemarin, saudaraku, untuk dalam memilih pasangan hidup pun, pilih anak Tuhan, amin. Sama-sama anak Tuhan. Patuhi. Tuhan bilang, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan yang jahat dengan kebaikan. Lakukan. Amin. Kalau saudara balas yang jahat dengan yang jahat, berarti saudara mengabaikan hikmat Tuhan untuk meninggikan hikmat saudara. Itu kesombongan. Haleluya, saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar mengenai hidup terpusat pada diri sendiri, supaya kita jangan hidup berpusat pada diri sendiri. Coba katakan kanan kirinya dulu, goyang-goyang dia. Jangan hidup berpusat. Jangan hidup berpusat pada diri sendiri. Amin. Amin. Perhatikan ya. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang egois. Semua tentang dirinya. Supaya aku diberkati, supaya anak-anakku diberkati, supaya aku sembuh, supaya pernikahanku pulih, supaya masuk surga. Semua tentang dirinya. Haleluya, saudara. Nah, banyak orang datang sama Tuhan, awalnya motivasinya adalah egois. Semua tentang dirinya, semua mengenai mementingkan dirinya sendiri. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara nggak mengerti. Ini bukan tentang diri saudara. Kerajaan sorga bukan tentang diri kita. Amin. Kerajaan sorga tentang melayani Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan mendahulukan orang lain dibanding diri kita. Saudara mengerti? Amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan itu bukan pelayan. Tuhan itu bukan pesuruhmu. Haleluya, saudara. Aku datang ke gereja supaya apa? Supaya aku diberkati, supaya usahaku lancar, supaya aku sembuh. Oke, kalau masih anak-anak saudaraku, oke lah. Tapi lama-lama motivasi kita harus berubah. Saudara tahu, semua berkat ini adalah hasil sampingan dari mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Berkat ini bukan tujuan yang utama. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Berkat bukan tujuan yang utama. Amin. Tujuan yang utama mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah tujuan paling utama. Ini bukan tentang diri kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi supaya saudara jangan berpusat, bahkan di gereja pun banyak orang berpusat pada dirinya sendiri. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan itu bukan pelayan kita, bukan suruhan kita. Coba masukkan dalam pikiran kita. Tuhan itu bukan pelayan saya. Tuhan itu bukan suruhan saya. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan, Raja. Amin. Raja segala raja. Haleluya. Saudara datang melayani Raja. Amin. Bukan Raja datang melayani saudara. Salah itu, saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, datang sama Tuhan, saudaraku, fokus hidup saudara berubah. Amin. Nilai hidup saudara berubah. Kalau dulu berpusat pada diri sendiri, sekarang saudaraku mulai berpusat kepada orang lain. Amin. Mulai menjadikan Tuhan yang paling utama. Amin, saudaraku. Coba kita buka dulu dari 1 Korintus 7 ayat 23. Apa? 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita ini hamba siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan Yesus. Amin. Saudara tahu arti hamba? Budak. Kita ini budak Tuhan Yesus. Amin. Budak itu nggak punya hak apa-apa. Amin. Itulah kata kasarnya budak. Amin. Budak sudah dibeli. Kamu bukan milikmu lagi sendiri. Yesus adalah Tuhan. Dulu saudaraku, sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah budak iblis, hamba iblis, milik iblis. Iblis adalah Tuhan kita, penguasa atas hidup kita. Itu makanya saudaraku yang kita lakukan adalah menyenangkan iblis. Nampak dari semua perbuatan kita, amin. Tapi setelah kita lahir baru, dibeli oleh darah Yesus, kepemilikan sekarang berubah. Sekarang Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Kalau saudara berkata Yesus adalah Tuhan saya, berarti Dia yang berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas hidup saya. Amin. Sekarang bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Dia. Amin. Tidak ada hamba, tidak ada budak hidup untuk melakukan kehendaknya sendiri. Amin, saudaraku. Kalau budak bangun pagi hari, dia nggak bertanya, apa agendaku hari ini ya? Aku mau liburan dulu lah. Enggak. Kalau budak, dia bertanya, apa tugas yang Tuhan berikan kepada? Haleluya, saudara. Budak tidak punya hak atas hidupnya. Budak tidak punya hak atas hidupnya. Maka dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara bukan hamba siapapun, bukan hamba manusia. Saudara tidak hidup untuk melakukan kehendak manusia. Amin. Saudara hidup untuk melakukan kehendak Kristus. Amin. Amin. Saudara bukan hamba manusia. Tanamkan itu dalam hati saudara. Saudara adalah hamba Kristus, budak Kristus. Kita sudah nggak punya hak atas hidup kita. Itulah artinya. Apakah itu hanya berlaku kepada hamba Tuhan? Pendeta? Enggak. Semua, atas semua kita ini. Amin.
Mau saudara jemaat, mau saudara apapun kerja saudara di luar sana, kita sudah nggak punya hak atas hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Ini bukan lagi fokusnya tentang kita. Ini fokusnya tentang Tuhan. Bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana saya bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Amin. Amin. Beda dengan cara dunia, saudara. Orang dunia berkata, ya lakukan apa yang kau mau. Hidup cuma sekali. Lakukan apa yang kau mau. Puaskan dirimu. Tidak. Kita nggak seperti itu. Kita bertanya kepada Tuhan, apa mau menciptakan diriku Tuhan? Amin, saudara. Ingat, saudara bukan hamba manusia. Amin. Jangan hidup untuk menyenangkan manusia. Oke, kita buka lagi dari Markus pasal 8. Bersemangat. Amin. Markus pasal 8 dari ayat 34. Dapat? Semua baca ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang, perhatikan ya, setiap orang, bukan hanya hamba Tuhan, pendeta, penginjil, enggak. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudaraku, siapa yang ingin menjadi pengikut Yesus harus mengesampingkan kesenangan pribadinya. Apa? Mengesampingkan kesenangan pribadinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, siapa yang ingin menjadi pengikut Yesus, dia harus melupakan kepentingannya sendiri. Halo? Mengesampingkan kehendaknya, keinginannya, melupakan kepentingannya sendiri. Itulah namanya menyangkal diri. Amin. Jadi kita ini hidup bukan lagi untuk melakukan agenda kita, kepentingan kita, kehendak kita lagi. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas, dibayar. Amin, saudara. Amin. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini sepertinya kok saling bertentangan ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kalau menurut cara dunia, saudaraku, apa katanya? Selamatkan dulu dirimu sendiri. Kan begitu? Perhatikan dulu kepentinganmu. Cari dulu kenyamananmu. Kita dulu. Itu menurut cara dunia. Tapi kalau menurut cara Tuhan, cara kita memperoleh segala sesuatu dengan kehilangan segala sesuatu. Halo? Kita memperoleh segala sesuatu setelah kita memberikan segala sesuatu. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan takut bahkan sampai kehilangan nyawa saudara karena Injil. Karena kalau saudara kehilangan nyawa saudara karena Injil, saudara memelihara nyawa saudara. Amin, saudara. Amin.
Bahkan apa artinya dikatakan sini? Jangan sampai takut kehilangan nyawamu. Amin. Ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa, ayat 38, 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Saudaraku, saya percaya adalah satu kelancanan. Lihat saya. Adalah satu kelancanan kalau saudara menyamakan perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Atau saudara membuat lebih penting apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Amin. Menurut saudara siapa Yesus? Hah? Tuh, apa artinya menjadikan Yesus Tuhan? Saudara membuat perkataan yang paling penting. Coba bapak-bapak, begini. Dari mana saudara tahu anak saudara hormat kepada saudara? Atau orang tua? Dari mana saudara tahu anak-anak saudara hormat kepada saudara? Dia mendengarkan perkataan kita dan mematuhinya. Amin. Semakin dia hormat kepada orang tuanya, dia akan mematuhi orang tuanya tersebut. Dari situ nampak saudara. Haleluya. Kalau saudara bilang, aku mengasihi Tuhan, aku hormat sama Tuhan, tapi saudara tidak mematuhi perkataannya, atau saudara lebih menghormati manusia daripada perkataan Tuhan, apakah itu namanya menghormati Tuhan? Tidak. Dan Tuhan berkata, kalau kau malu karena perkataanku, suatu saat aku akan juga malu mengakui engkau di depan malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, apakah gunanya? Kaikin gunanya, dak dokin krina dunia. Tapi benih terdindo. Bahasa Karo itu, amin saudara. Apa gunanya? Kau dapat semua tapi hilang nyawamu. Ke neraka. Amin. Oke, karena kita takut saudaraku, dianiaya karena Injil, kita menolak Injil. Lalu kita menikmati kesenangan dunia yang sementara ini. Amin. Oke lah, kita terima segala isi dunia ini. 600 mobil kita saudaraku, 600 rumah kita. Amin. Di mana-mana harta kita. Tapi kalau saudara kehilangan nyawa saudara, untuk apa? Apa yang saudara bisa berikan ganti nyawa saudara? Haleluya. Jadi karena saudaraku, kalau untuk mempertahankan Injil, membela nama Yesus, saudara kehilangan nyawa saudara, gak apa-apa, saudara mempertahankan nyawa saudara. Amin saudara. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang kerajaannya yang nomor 1. Amin saudaraku. Sampai kita rela untuk mengorbankan segalanya. Amin. Kita rela untuk mengorbankan segalanya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Berpusat pada diri sendiri adalah akar dari semua duka cita. Contohnya, siapa anak-anak di rumah punya tugas cuci piring? Nah, biasa saudaraku, misalnya yang adean nyuci piring,
yang abangan nyapu halaman, amin. Kadang saudaraku, misalnya siap nyuci piring, lalu si adik tadi, nakku, abangmu tadi ada kerjanya mama suruh, cobalah kau sapu halaman ini. Biasanya apa yang dibuat anak adiknya itu? Aku lagi. Aku aja pun. Nah, biasa seperti itu, amin. Dari kecil manusia sudah berpusat pada diri sendiri, mempertahankan haknya, tidak mau terganggu kenyamanannya, saudara. Aku aja pun. Abang yang paling enak. Amin. Perhatikan nanti anak-anak kecil. Anak kecil saudaraku, hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Coba perhatikan anak bayi. Gak peduli dari jam 1, jam 2 pagi. Kalau haus dia saudaraku, dia pasti gak peduli mamanya capek, gak peduli bapaknya capek. Amin. Yang penting aku harus minum sekarang. Kau harus mengganti popokku sekarang. Semua sekarang. I want it now. I want it all. I want it all. And I want it now. Haleluya, saudara. Lihat bayi, amin. Jadi dari bayi saudaraku, orang sudah terlatih untuk berpusat pada diri sendiri. Jadi apa yang saudara lakukan kalau misalnya saudara mulai beralih, tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi mulai berpusat pada orang lain? Mulai aja ambil sapu, haleluya saudara. Kerjakan aja, saksut. Saudara akan bersuka cita, amin. Lakukan dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Mulai berfokus kepada orang lain. Amin. Iya ya, mungkin abangku ada kerjanya disuruh mamaku. Tadi aku udah nyuci piring, tapi nggak apa-apa lah. Ku lakukan aja ini, hitung-hitung olahraga. Lakukan dengan bersukacita, lakukan dengan bersiul-siul, amin. Saudara pernah mendengar mengenai seorang anak, saudaraku. Jadi dia disuruh bapaknya mengecek pagar. Awalnya dia gak suka. Dia kepengen main-main sepeda sama kawannya, amin. Tapi saudaraku, mulai diambilnya cek itu, mulai dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Lalu datanglah kawannya naik sepeda. Kau lagi ngapain katanya? Oh, aku sedang mengecek pagar rumahku. Tapi saudaraku, dia melakukannya dengan sukacita. Amin, bersiul-siul. Lalu datang kawannya. Kok macam enak kali kau rasa ngecek itu ya? Aku gantian katanya. Jadi saudaraku, kawan-kawan yang ngecek pagar, dia memperhatikan dari belakang. Amin. Saudara mengerti maksudnya? Bukan lagi dia ngecek, udah kawan-kawan yang ngecek. Kenapa? Dia melakukannya dengan antusias. Haleluya saudara. Haleluya. Saya belajar mengenai hal ini saudaraku. Saya pun dulu sangat egoisnya orang. Saya ingat dulu saudaraku, waktu kami masih di gereja lama, kami menjaga sekolah. Gereja dulu punya sekolah. Jadi waktu itu saudaraku, giliran saya sudah jaga, ada giliran teman saya yang jaga. Tapi dia punya keperluan, dia mau pergi. Lalu dia bilang, tolonglah gantikan aku jaga. Lalu saya marah. Enak aja kau, aku sudah dari tadi pagi jaga. Kau mau kemana kau sekarang? Atau giliran kau jaga sekarang ini? Marah saya, amin saudara. Sampai saya tinju dinding ini. Tapi kemudian saya pikir, menyesal saya. Itulah Roh Kudus tadi, amin. Nah, anakku, itu bukan pekerjaan orang benar. Lalu saudaraku, saya datangi teman saya itu. Maafkan aku teman. Saya minta maaf, saya sudah kasar tadi. Lalu saudaraku, apa saya bilang? Ayo, kita saling mendoakan saja. Lalu kami saling mendoakan, amin. Lalu saya itu saudaraku, dia pergi, ya saya jaga, saya lanjutkan dengan bersuka cita. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Lakukan saja dengan sukacita. Kami dulu saudaraku, sekolah itu ada empat tingkat nih. Lantai 1, lantai dasar, lantai 2, 3, 4. Jadi ada teman saya dulu, sama kami 2 orang, sama-sama kebersihan di situ. Tapi kawan saya ini suka lari-lari. Saudara mengerti maksudnya lari-lari? Nah,
Nanti kalau sudah giliran kebersihan, suka nggak nampak. Nah, ilmu selamat dirinya tinggi, amin. Macam ninja tadi saudara, nggak nampak lagi. Lalu saudaraku, awalnya saya cari dia. Kau kemana kau? Bagian giliran kebersihan nggak nampak kau, saya bilang. Tapi lama-lama saudaraku saya pikir ya udahlah, saya kerjai sendiri. Lantai 4, 3, 2, lantai 1 saudaraku, saya apel, saya sapu, saya apel. Kamar mandi, tiap lantai ada 2 kamar mandi. Belum lagi halaman, belum lagi kamar mandi di lantai dasar. Semua kerjakan dengan sukacita, hitung-hitung olahraga, amin. Dan saya diberkati, saya sehat. Awalnya saudaraku karena tadi berfokus pada diri sendiri. Kita merasa saudaraku hak kita diambil, amin. Kenyamanan kita terganggu. Tapi saudaraku, kalau saudara sebagai warga kerajaan sorga, hidup saudara tidak lagi berfokus pada diri saudara sendiri. Amin. 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 Firman Tuhan mengatakan kalau kau disuruh berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Lakukan lebih dari yang diminta. Haleluya. Haleluya. Ada 2 jenis orang, ada 2 jenis orang saudaraku yang tidak akan maju hidupnya. Yang pertama, yang tidak melakukan apa yang diminta. Saudara mengerti? Disuruh bikin A, B dikerjakan. Yang kedua, tidak melakukan lebih dari yang diminta. Tadi aku disuruh cuma membersihkan ini aja. Udahlah, ini aja aku bersihkan. Nampaknya di sekitarnya jorok apa segala macam, nggak peduli. Haleluya saudara. Haleluya. Nggak tugasku itu, nggak bagianku itu. Jam kerjaku sudah selesai. Halo. Siapa sering seperti itu? Angkat kakinya. Haleluya saudaraku. Nggak tugasku itu, nggak tanggung jawab itu. Udah capek aku tadi. Suami-suami misalnya saudara pulang kerja, amin. Saudara pulang kerja, saudara nampak rumah kotor, berantakan segala macam. Anak-anak pada belum mandi. Kadang kan kalau sudah capek kerja ini saudaraku, maunya istirahat, bikin kopi, bikin goreng, menikmati sore hari, kan begitu. Gak ada salahnya saudara bantu istri saudara. Haleluya saudaraku. Bantu istri saudara. Mandikan anak-anak saudara. Bersihkan rumah. Setidaknya kalau rumah sudah rapi, anak-anak sudah mandi, perasaan saudara sudah lebih tenang. Ini jangan nanti saudaraku, oe sana, oe sini, saudara bisa santai. Pak, tolonglah Pak. Capek kali aku tadi. Haleluya saudara. Haleluya. Gak usah buat kanan kiri. Lakukan aja, amin. Amin. Jadi pelaku firman aja. Amin. Saudara sampai di satu tempat. Saudara lihat misalnya saudara sampai di sini, ada tergeletak misalnya apa saudaraku, sampah-sampah. Memang saudara bukan tukang bersih kebersihan gereja, amin. Kutip. Ambil sapu, ambil saudaraku, bersihkan. Amin. Amin. Saya datang untuk melayani. Saya datang untuk melayani Tuhan. Ini rumah Tuhan. Saya kerjakan yang terbaik. Upahnya untuk saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Saya ingat dulu saudaraku, waktu kami melayani masih di gereja lama dulu, kalau sudah tahun baru itu, kalau biasanya orang tahun baru kan ada dikasih kesempatan pulang kampung. Amin saudara. Ini enggak, hampir enggak pernah dikasih pulang kampung. Udah sepanjang tahun melayani saudaraku, lalu pulang kampung pas tahun baru pun enggak dikasih. Udah siap kebaktian nanti, disuruh kumpul di satu tempat, disuruh berdoa. Cari visi untuk tahun ke depan.
Kalau kepengen daging ini kan apa? Ya, tak mengunjungi jemaat, kan begitu saudaraku. Tak pulang ke rumah orang tua. Untuk daging nggak enak. Macam hak kita itu dipreteli, ya, amin. Tapi saudaraku, waktu menundukkan diri itu, ya kami mau patuh. Untuk roh itu bersuka cita. Amin, saudara. Amin. Kita nggak menuntut hak kita. Saudara harus belajar sampai level itu, amin. Ketika hak saudara tidak diberi, kita nggak mempertahankan hak kita, saudara. Amin. Halo, saudara di sini. Haleluya. Hal kerajaan surga bukan tentang diri kita lagi, tentang Tuhan, tentang orang lain. Saudara mau bersuka cita? Amin. Kalau sukacita bahasa Inggris siapa? Apa bahasa Inggris sukacita? Joy. Amin. J O Y. J apa J? Jesus. O others, orang lain. U Y ya. J Jesus. O others, orang lain. Y you. Tuhan, orang lain, baru kamu. Halo. Tuhan, orang lain, baru kamu. Baru kita. Baru dapat joy. Baru bersuka cita. Biasa orang terbalik. You, saya dulu. I. Oh, others, jauh lah itu. Nggak terpikir kan begitu, saudara? Tuhan, apalagi? Lalu kita bingung, kok nggak suka citaku? Udah kita lawan hukumnya. Amin. Kenapa saudara disuruh melayani? Supaya saudara jangan fokus pada diri sendiri. Saudara mulai fokus kepada orang lain. Saudara mengantar orang sakit, mengantar jemput jiwa. Saudara melayani orang, itu fokus kepada orang lain. Haleluya, saudara. Haleluya. Mengunjungi orang sakit, itu supaya fokusnya kepada orang lain. Saudara mengerti? Amin. Saya ingat dulu saudaraku waktu kami diutus ke Jambi. Tahun 2000 itu. 2010. Jadi saudaraku, anak saya baru sekitar umur 3 bulan, anak pertama saya. Saya nggak pernah punya visi untuk diutus. Saya waktu itu saudaraku punya visi untuk melayani di pusat, di Medan ini. Tapi ada terjadi saudara satu hal, kami diutus oleh gembala sidang pusat. Apa katanya? Kau kan sudah berjanji waktu di sekolah Alkitab dulu, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Iya, Bu. Amin. Haleluya, saudara. Saudara tahu, saudaraku, waktu kami berangkat, kami keluar dari Amplas, bus loket bus ALS. Kami naik ALS waktu itu ke Jambi, saudaraku. Waktu keluar dari Amplas itu, saya merasa darah saya berdesir, macam kehilangan pegangan. Amin. Saya pikir saya nyaman di Medan, dekat dengan keluarga. Ini tiba-tiba saudaraku seperti gak punya pegangan. Pergi ke satu tempat, saya nggak kenal siapapun di sini. Tapi ya karena Tuhan yang mengutus saudaraku, patuh. Amin. Awalnya saudaraku waktu kami di sana, dalam setahun itu kami pulang 2 kali. Bulan 6 dan bulan 12 biasanya pulang waktu itu. Karena masih teringat rumah, amin. Tapi kemudian saudaraku, setelah lama-lama pulang ke Medan pun saya malas.
Saya sudah lebih suka berada di sana. Haleluya. Saudara tahu di sana, di Bangko, saudaraku, Bangko, Jambi. Waktu saya pertama kali diutus ke sana, dengar namanya pun saya tidak pernah. Di mana Bangko itu? Bangkok itu Thailand kata orang pikir, ya kan? Dengar namanya pun nggak pernah. Tapi saudaraku, berangkat saja. Amin. Ini bukan lagi tentang diri saya, tapi untuk melayani Tuhan. Lama-lama saudaraku, Tuhan membuat saya cinta tempat itu, suka di sini. Lama-lama balik ke Medan pun malas saya. Amin. Kalau saudara pikir ikut Tuhan ini, saudaraku, mencari kenyamanan diri, saudara salah. Amin. Banyak orang ikut Tuhan ini, saudaraku, mencari kenyamanan diri, mencari kepentingan dirinya sendiri. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan suruh misalnya saudara ke Afrika, Tuhan akan membuat saudara suka berada di sana. Saudara tahu di tempat kami itu, saudaraku, mall pun tak ada. Tak ada mall di sana. Nanti kotanya pun kota kecil, saudaraku. Siap itu nanti kita masuk kota itu, keluar udah sawit terus semua ke sana. Tapi Tuhan membuat saya suka berada di sana. Amin. Kenapa? Karena belajar taat kepada Tuhan. Saudara pun seperti itu. Bukan saudara mesti diutus, amin. Tapi ketika saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada orang lain, di situ saudara mulai merasakan sukacita. Haleluya, saudaraku. Oke, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu bagaimana saya mengikut Tuhan ini, Pak? Hidup Tuhan ini adalah mempersembahkan diri. Haleluya, saudara. Amin. Saudara mempersembahkan diri saudara di atas mezbah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Diri saudara sudah persembahkan kepada Tuhan. Hak saudara sudah letakkan di atas mezbah. Semua keinginan saudara sudah letakkan di atas mezbah. Saudara sudah serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Semua harapan saudara, cita-cita saudara, masa depan saudara, apalagi jodoh saudara, keinginan kita yang paling terdalam, saudara sudah taruh di atas mezbah itu. Si aku kita, hak kita, kenyamanan kita, taruh di atas mezbah itu. Saya tidak lagi mencari kenyamanan saya, Tuhan. Saya tidak lagi mencari hak saya. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Sekarang terserah kepada Tuhan apa yang jadi bagi saya. Amin, saudaraku. Amin. Saya nanti anak saya, saudaraku. Anak saya ada 3 orang. Saya tidak akan memaksa dia untuk melakukan apa keinginan saya. Haleluya. Pak, aku ingin jadi ini, katanya. Kalau misalnya saya kepengen dia menjadi ini, saya tidak akan memaksa. Saya katakan, anakku, kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidupmu, kerjakan. Ada saudaraku
aku orang tua, misalnya dia kepengen kali anaknya menjadi apa misalnya, dokter. Lalu saudaraku itulah disuruhnya, arahkannya terus, leskan apa segala macam. Tapi mungkin saudaraku bukan itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mungkin panggilan Tuhan dalam hidupnya musik atau olahraga. Saudara mengerti ini? Kalau itu memang panggilan Tuhan dalam hidupmu, nakku, kerjakan. Saudara mengerti ini, saudaraku? Jadi saudaraku, dalam kerajaan sorga ini bukan tentang diri kita lagi. Amin. Amin. Semua keinginan kita, menyenangkan diri kita, semua letakkan di atas mesbah. Ini Tuhan hidupku, kubawa kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ini adalah ibadahku yang sejati. Semua hakku kuserahkan kepada. Haleluya saudaraku. Nah, begitu caranya ikut Tuhan. Sudah dipersembahkan. Kalau enggak kita ini egoisnya. Mulai dari hari ini saudaraku fokus kepada Tuhan, kepada orang lain. Amin. 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 Jumpa sama kawan, apa yang bisa kutolong saudaraku? Apa yang bisa saya bantu? Saya pernah saudaraku, ada seseorang suami, istrinya macam mengalami gangguan jiwa. Lalu disuruhlah suaminya menelepon saya. Lalu saudaraku, waktu suaminya menelepon saya bilang, ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Salah pengertian suaminya. Apa katanya sampai memberitahukan mengenai saya kepada dia? Ah, Bapak itu macam sales katanya. Masa nanya apa yang saya bisa bantu? Saya pikir ini orang. Haleluya saudara. Lalu saya bingung, pertanyaan apa yang harus saya tanyakan? Ya saya pikir yang butuh pertolongan siapa sekarang? Amin. Dia punya istri, agak terganggu pikirannya. Lalu dia telepon saya, mungkin untuk minta pertolongan, kan begitu, untuk dilayani. Apa yang saya bisa bantu, Pak? Kecewa dia sama saya. Bapak itu macam sales katanya. Saudaraku, baik pun maksud kita bisa disalah mengerti orang. Amin. Orang sekarang suka salah mengerti. Nah, jadi saudara pun jangan ikut-ikutan, amin. Berpikir baik aja. Amin. Ya udah, saya pikir ya kalau kau kecewa dengan saya, ya kau yang rugi. Bukan saya yang perlu pertolongan, kau, istrimu yang perlu pertolongan, saya pikir. Haleluya saudara. Banyak hal yang bisa mengecewakan kita, amin. Tapi jangan terus berfokus pada diri sendiri. Mulai layani orang lain. Mulai cari siapa yang bisa saudara layani. Cari siapa yang bisa saudara tolong. Amin saudaraku. Saudara ada uang, misalnya saudara jalan misalnya. Nah, ada uang saudara. Misalnya tiba-tiba ada saudara lihat tukang becak saudaraku. Udah tua dia. Tiba-tiba tergerak hati saudara oleh belas kasihan. Amin. Jumpai aja. Saya sering seperti itu saudara. Ada yang saya lihat pemulung, tapi pengemis gak pernah saya kasih ya. Pengemis gak pernah saya kasih. Yang saya sering kasih orang yang bekerja tapi gak cukup. Saudara mengerti ini? Misalnya pemulung dia saudaraku, nah, itu saya suka ngasihnya. Tiba-tiba saya merasakan tergerak oleh belas kasihan. Nah, saya kasihkan 5.000 entah 10.000. Udah sarapan tadi Bapak? Belum. Nah, inilah Pak beli sarapan Bapak. Sukacita dia, amin. Ini uang pun sudah sedikit ini. Apalagi yang bisa berbuat dengan uang sedikit ini. Haleluya saudara. Mulai fokus kepada orang lain.
Saudara kekurangan, ada lagi orang yang lebih kekurangan daripada saudara. Halo? Ada saudaraku orang mengeluh nggak ada sepatunya. Udah macam apa mulut buaya itu, saudara ngerti? Asal jalan kepak. Aduh, kok gini lah nasibku ya. Beli sepatu aja nggak ada uang. Mengasihani diri sendiri, terpuruk di situ saudaraku. Kok kayak gini lah. Lalu tiba-tiba lihatnya orang saudaraku pakai tongkat nggak ada kakinya. Amin. Nah, pakai tongkat nggak ada kakinya, tapi senyum pula itu. Ih, dia nggak ada kakinya bisa senyum. Aku masih ada kakiku nggak senyum. Ampuni aku. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau kita pikir kita manusia paling malang di bumi ini. Firman Tuhan bilang, hitung berkatmu satu-satu. Amin. Apa lagunya itu? Berkat Tuhan sekalian hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan sekalian hitunglah, engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Kok malang kali hidupku Tuhan, saudara bilang. Setidaknya saudara punya rumah. Saudara nggak ngontrak-ngontrak. Amin. Amin. Ada orang masih ngontrak dia. Ada orang tinggal di jalanan dia. Aduh saudaraku, banyak kali yang bisa disyukuri hidup ini. Jangan berpusat pada diri sendiri. Haleluya. Mulai lihat, buka mata kita ini. Amin. Kalau itu saudara mungkin manusia paling beruntung di muka bumi. Ada orang kaya raya, amin. Tapi belum tentu dia punya keselamatan. Saudara mengerti ini? Mungkin pejabat dia saudaraku, mungkin anak pejabat dia, tapi mati dia nggak tahu kemana. Bukankah kita jauh lebih beruntung? Amin. Begitu dia misalnya tidur, saudaraku bangun tidur nggak ada lagi napasnya, kan mengerikan itu. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Dulu waktu belum bersuami, saudaraku kepengen punya suami. Nah, udah punya suami, saudara kutuki suami saudara. Kok suami kayak gini lah yang ku dapat ini? Hah? Gak ada pedulinya. Sampai ke rumah main HP aja. Bagus main HP dia di rumah daripada keluyuran di tempat lain nggak nampak saudara. Hah? Istri pun dapat yang seperti ini, masak pun nggak pintar. Untung masih ada yang masak sama saudara. Jangan kutuki. Dulu belum menikah kepengen kali cepat menikah. Udah menikah ada aja kekurangannya nampak, kan begitu? Kenapa saudara lihat banyak kekurangannya? Saudara karena apa? Karena saudara berfokus pada diri sendiri. Lagi-lagi dia nggak bisa mengerti aku, dia nggak bisa membahagiakan aku, dia nggak bisa menyenangkan aku. Lagi-lagi berpusat pada diri sendiri. Kenapa nggak berpikir apa yang bisa kubuat untuk menyenangkan suamiku ini? Apa yang bisa kubuat untuk menyenangkan istriku ini? Haleluya saudara. Jangan ini perhatikan ya. Jangan nanti kalau saudara kumpul-kumpul sama keluarga saudara. Yang pertama saudara percakapkan kejelekan pasangan saudara. Abangmu itu pun, kakakmu itu pun gini kan. Kami saudaraku kemanapun pergi, saya nggak pernah menjelekkan istri saya nggak pernah menjelekkan saya. Nggak pernah saudara dengar nanti.
Haleluya. Nggak akan pernah saudara dengar. Lagi bertengkar pun kami nggak ada yang tahu itu. Jangan nanti saudara pergi ke rumah mama saudara. Suamiku tuh begini-begini segala macam. Naiklah emosi mama saudara. Kau udah bilang dulu jangan pilih itu kan. Lanjut juga. Kau rasain lah itu. Saudara tadi mencari pembelaan, rupanya diserang pula lagi. Saudara pernah bercinta sama mama. Haleluya saudara. Haleluya. Lagi-lagi hidup yang berfokus pada diri sendiri. Ini banyak saya perhatikan saudara. Orang suka menjelekkan pasangannya. Kalau pasangannya pun dijelekkan, apalagi orang lain. Haleluya. Kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu menutupi pelanggaran. Saudara mengerti ini saudara? Jangan biasakan membuka aib pasangan saudara. Kalau mau kesalahan di rumah aja Bang ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jangan berpusat bagi diri sendiri. Amin. Oke, Matius 26 ayat 39. Masih semangat saudara? Amin. Dapat? Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Saudara buka apa? Matius 6. Oh, nah Matius 26. Maafkan saya saudaraku. Maukah saudara memaafkan saya? Nah, di sini saudara jangan berpusat pada diri sendiri. Haleluya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, tapi kehendakku yang jadi. Ini yang sering terjadi. Bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak kita yang jadi. Haleluya saudaraku. Belajar untuk menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara misalnya disuruh melakukan tugas lebih daripada yang saudara harus kerjakan, kerjakan saja. Tapi nanti orang pak sepele samaku, Tuhan yang memberi upah kepada saudara. Tuhan mencatat semuanya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Oke, yang terakhir, Filipi 2. Filipi 2 dari ayat 3. Dapat? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, perhatikan. Anggap yang sebelah saudara itu lebih utama, lebih hebat dari diri saudara. Amin. Amin. Jangan kita menganggap diri kita paling hebat. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan kepentingan orang lain juga. Haleluya, saudara. Haleluya. Contoh paling gampang gini. Suami istri. Ada dua misalnya ikan, saudaraku. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Kalau suami biasanya ngambil yang mana? Besar. Ikan yang besar. Besar. Suami, ini kepala. Kalau bisa saudaraku tinggal ekor-ekornya sama istri. Coba mulai lakukan sebaliknya. Amin. Istriku, aku menganggap engkau lebih utama dari diriku. Aku tidak menganggap diriku, aku tidak mencari kepentingan diriku. Aku mencari kepentingan. Ini yang besar sama. Haleluya. Begitu cara praktek sederhana. Nanti ya saudara ada roti, saudaraku, lihat. Ada teman saudara nggak punya roti, jangan diamkan saja. Mulai peduli. Datangi dia, kau mulai nggak ada makanan apa-apa kau. Mulai berbagi. Amin. Ada saudaraku, bibi saya. Bibi saya ini pernah menangkannya saudara sepupu kita. Dia nggak tamatan pendeta. Saudara tahu macam mana cara dia memenangkannya? Ada waktu itu satu keluarga saudaraku dari saudara sepupu kita ini. Istilahnya hidupnya miskin, kekurangan, numpang-numpang. Lalu saudaraku, setiap hari bibi saya inilah yang memperhatikan mereka, memberikan makanan kepada mereka. Dan saudara tahu lama-lama dia tertarik untuk percaya kepada Yesus. Amin. Hanya karena berbagi. Apa katanya? Keluargaku nggak ada yang peduli sama kamu. Kalian yang peduli sama kamu. Amin. Dan waktu ketahuan sama keluarganya marah. Mau diserang diri saya ini. Pikirnya kristenisasi. Lalu apa kata yang keluarga yang ditolong ini? Di mana kalian waktu kami memerlukan kalian? Taunya kalian selama ini kami susah. Enggaknya kalian tolong kami. Tapi orang ini yang nolong kami. Kami yang kepengen menjadi Kristen. Oh begitu rupanya ceritanya. Jadi bukan karena kau dipaksa. Enggak. Haleluya saudara. Haleluya. Begitulah kita menunjukkan kasih Kristus. Jangan fokus pada diri sendiri. Amin. Tapi nggak banyak uangku pak. Memberi itu nggak perlu banyak uang, amin. Saudara tahu janda di Sarfat itu saudaraku, tinggal bikin roti sekali, amin. Lalu setelah makan dia mati dia. Tapi apa kata hamba Tuhan itu? Buat dulu bagiku, baru siap kau makan sama anakmu katanya. Dibuatnya, makan dia seterusnya. Kadang saya pikir saudaraku, kapan kita perlu memberi? Pada waktu saat kita paling membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Di saat kita paling membutuhkan, coba di situ memberi. Itu namanya berkorban. Terasa korbannya itu. Tapi coba saudara memberi misalnya saudaraku 1 juta, harta saudara 1 miliar, nggak terasa. Amin. Tinggal 10.000 uang saudara, 5.000 saudara kasih. Itu terasa dia. Saudara berkati. Amin. Mulai fokus pada orang lain, jangan berpusat pada diri sendiri. Amin saudaraku. Amin.
Perhatikan orang lain. Amin. Saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya.